Oke, selamat pagi anak-anak. Eh, di pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing dan Bapak akan memimpin di dalam agama Bapak. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kau telah menyertai kami dari sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami masih dapat menghirup udara segar dan masih dapat berkonsentrasi Tuhan, sehingga kami dapat belajar Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dan apapun Tuhan yang kami akan pelajarin pada hari ini, biarlah selalu menjadi bekal untuk kami Tuhan, baik untuk hari ini maupun yang akan datang. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel ya, yang memuat nilai mutlak. Nah, tapi sebelum itu Bapak mau kasih satu pantun buat kalian. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Mungkin dengan pantun yang Bapak berikan ini membuat kalian semakin termotivasi bahwa belajar membuat kita akan selalu mengerti pengetahuan-pengetahuan yang ada, dan jika kita rajin maka kita akan semakin pandai. Jadi jangan sampai kita malas-malasannya dan terus belajar. Nah, oke. Selanjutnya kita harus tahu bahwa bentuk umum dari persamaan nilai mutlak sendiri, yaitu ada 3 bentuk, yaitu untuk fx dan gx. Fungsi dalam variabel x ada yang pertama mutlak fx sama dengan c, ini konstanta ya, yaitu dengan syaratnya konstantanya harus lebih dari sama dengan 0, karena ingat nilai mutlak harus bernilai positif. Nah, untuk yang kedua mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, yang ketiga ada mutlak fungsi x dan dan sama dengan gx, dengan syarat fungsi gx-nya ini dia harus lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan sebelum masuk ke contoh, kita akan mengetahui tentang penyelesaian, cara menyelesaikan dan mencari himpunan penyelesaiannya. Setelah itu kita akan masuk ke pengertian tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan bernilai benar. Nah, Bapak akan contohin ya. Jadi contoh ada soal seumpamanya x mutlak x min 2 sama dengan 3. Nah, kita perlu memasukkan x atau mensubstitusikan x-nya agar nilainya sama dengan 3. Contoh, berarti jika x-nya sama dengan 5, jika kita masukkan ke dalam soalnya, berarti mutlak 5 min 2 sama dengan 3. Berarti mutlak 3 sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan 3. Benar. Nah, kalau seumpamanya x sama dengan min 1, apakah benar Pak? Mari kita buktikan, kita masukkan x-nya min 1-nya ke dalam soalnya. Berarti mutlak
min 1 min 2 sama dengan 3. Berarti min 1 min dikurangi min 2 ya dikurangi 2, berarti min 3 dimutlakan sama dengan 3. Mutlak dari min 3 sendiri berapa? Ingat-ingat bahwa selalu positif ya, jadi bernilai 3 sama dengan 3, jadi benar. Nah, disinilah yang dibilang bahwa bilangan-bilangan pengganti variabelnya si X-nya ini, ya, variabelnya itu membuat persamaan menjadi penyataan bernilai benar. Jadi, X-nya ini berapapun dinilai atau dimasukkan berapa nilainya, seharus sama dengan 3. Jadi, kita tahu bahwa kalau dimasukkan 5, min 2 benar, dia bernilai benar karena sama dengan 3. Begitu juga dengan X sama dengan min 1 sama dengan min 1 ini, jika dimasukkan ke dalam X-nya, berarti min 1, min 2 dimutlakan hasilnya sama-sama dengan 3. Jadi bernilai benar. Oke. Selanjutnya ada beberapa cara untuk menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Ada 4, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak, sifat kuadrat nilai mutlak, cara grafik, dan yang keempat penggunaan ide ekspresi mutlak X kurang A sebagai jarak X dari A. Namun kita akan mempelajari yang 1 dan 2 dulu, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak dan sifat kuadrat nilai mutlak. Oke, langsung aja ke pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, jadi menggunakan cara pertama, menggunakan definisi nilai mutlak, kita harus mengingat kembali tentang definisi mutlak sendiri. Jika mutlak X itu ada 2 definisi, jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan jika X kurang dari 0. Nah, jika X lebih dari sama dengan 0 maka bernilai positif, maka mutlak X sendiri akan tetap X. Nah, jika X kurang dari 0 berarti bernilai negatif, jadi dia negatif X. Nah, jadi kita tahu bahwa mutlak X ini ada 2 definisi, yaitu X jika X lebih dari sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Nah, berarti sama juga dengan definisi nilai mutlak sendiri, yaitu nilai mutlak dari fungsi AX plus B sama dengan ada 2, jadi jika AX plus B lebih dari sama dengan 0 berarti dia juga definisinya tetap AX plus B karena positif. Nah, jika AX plus B kurang dari 0 maka negatif, jadi negatif AX plus B. Oke, kita coba langsung ke contohnya ya. Ini Bapak punya satu contoh, yaitu X min 2 sama dengan 3. Mutlak X min 2 sama dengan 3. Maka kita dari penggunaan definisi nilai mutlak ini, jadi harus dibagi jadi 2. Yang pertama dari yang positif dulu aja, berarti yang mutlaknya ini kita jadiin positif ya. Bapak tulis lagi aja, jadi X min 2 ya kan, ini bisa jadi 2, berarti X min 2 tetap dan min X min 2. Oke, seperti definisi tadi. Nah, langsung aja kita kerjakan. Berarti yang pertama, jika X kita pakai yang pertama ini, berarti X min 2 sama dengan 3. Berarti X kita pindahkan ruas, jadi min 2 nya jadi plus ya, jadi 3 plus 2, berarti X sama dengan 5. Nah, untuk yang keduanya
kita pakai yang ini. Berarti min dan kurung X min 2 sama dengan 3. Nah, minnya ini kita kalikan ke dalam, jadi min X plus 2 sama dengan 3. Berarti min X kita pindah ruaskan yang 2 nya ini menjadi min 2, jadi 3 min 2. Jadi min X sama dengan 1. Jadi kita untuk kita mengubah X nya jadi positif, kita kalikan kedua ruasnya min. Jadi X sama dengan min 1. Nah, jadi kita ketahui bahwa HP atau himpunan penyelesaiannya adalah min 1,5. Oke. Setelah itu kita pakai belajar cara yang kedua. Cara yang kedua adalah sifat kuadrat nilai mutlak. Nah, di sini bisa dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, langsung Bapak contohkan saja. Jadi ini Bapak contoh jadi ini soalnya ya. Jadi X min 2 mutlak sama dengan 3. Maka sebelah kiri dan kanan harus sama-sama dikuadratkan. Jadi Bapak tulis di sini kedua ruas dikuadratkan. Nah, berarti X min 2 dikuadratkan dengan yang sebelah kanan juga dikuadratkan, jadi mutlaknya hilang, kuadratkan. Kita harus selalu mengubah dia sama dengan 0 untuk mempermudah kita. Jadi yang 3 kuadrat ini bisa dipindah aja ke sebelah kiri, jadi atau mau dikuadratkan dulu juga nggak apa-apa, tapi untuk mempermudah Bapak ini langsung aja ke kiri, jadi min 3 kuadrat sama dengan 0. Oke, nah di sini kalian perlu ingat lagi, ingat bahwa fungsi ini, sifat ini kalian nggak boleh lupa ya. Jadi A plus B, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B sama A min B kali A min B. Nah, nanti hasilnya seperti ini jika dikalikan ini dan ini, dan hasilnya jadi yang ini. Oke, jadi ini jangan lupa sifat ini. Oke, jangan lupa sifat ini. Lalu jadi kita tahu di sini bahwa ini dianggapnya A-nya dan ini dianggap B-nya. Nah, jadi kita ubah jadi kayak gini. Berarti X min 2 ya kan, plus 3 dalam kurung lagi ya, dalam kurung, lalu X min 2 min 3 sama dengan 0. Nah, kita ini bisa satuin, jadi hasilnya X sama dengan plus 1 X sama dengan X plus 1, maksudnya kita bisa satukan ini yang konstantanya ini jadi X min 2 plus 3 sama dengan plus 1, dan kurungkan lagi, lalu yang sebelah sini, yang sebelah kanannya min 2 min 3 jadinya min 5, jadi X min 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan
langsung kita dapatkan bahwa X sama dengan min 1, karena ini ya, jadi X plus 1 sama dengan 0, jadi dipindah ruas jadi min 1 dengan X min 5 sama dengan 0, jadi X sama dengan 5. Nah, jadi HP nya sama dengan himpunan penyelesaiannya min 1, 5. Nah, kita dapat ini. Jadi menggunakan dua cara tadi, maupun sifat kuadrat nilai mutlak dan definisi nilai mutlak sendiri, kita sama-sama mendapatkan HP yang sama dari soal yang sama, yaitu min 1 dan 5. Oke, langsung aja ke contohnya lainnya. Setelah kita tadi mengetahui bahwa untuk bisa mencari penyelesaiannya ada dua, yaitu menggunakan cara menggunakan dua cara, yaitu yang pertama definisi nilai mutlak. Maaf, agak mengadat suara saya. Dan yang kedua adalah dengan cara dikuadratkan di kedua ruas. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contohnya. Ini untuk bentuk yang tadi kan ada 3, yaitu, jadi saya mulai dari yang pertama, yaitu fx mutlak sama dengan C dengan syarat C lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti saya punya contoh mutlak 2x min 3 sama dengan 5. Kalian bisa menggunakan cara 1 atau 2, tapi saya akan menggunakan cara 1. Nah, jadi ingat kembali bahwa mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, bernilai positif ya. Nah, dan min X jika X kurang dari 0 karena bernilai negatif, maka X-nya di sini bernilai negatif X. Jadi mutlak itu, ingat-ingat definisinya ada dua pengertian, bisa bernilai positif dan bernilai negatif. Nah, untuk itu setelah kita mengingat kembali pengertian ini, kita berarti tahu bahwa untuk mengerjakan ini dengan cara yang satu, yaitu definisi nilai mutlak, yaitu yang pertama kita jadikan 2. Jadi dari mutlak 2x min 3 ini dapat dipecah menjadi positif dan negatif, yaitu 2x min 3 sendiri dan min 2x min 3. Oke, setelah itu kita masukkan, kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini ya, Bapak tulis di sini, Bapak tulis soalnya lagi, 2x min 3 mutlak sama dengan 5. Nah, kita pakai yang pertama dulu, karena positif dia tetap, jadi 2x min 3 sama dengan 5. Lalu 2x min 3 nya kita pindah ruaskan jadi plus, jadi 5 ditambah 3, lalu 2x sama dengan 8, jadi x nya kita dapat 4. Nah, kita sudah selesai, maka yang kedua kita dapat pakai yang negatif. Jadi Bapak tulis lagi soalnya, 2x min 3 sama dengan 5 dengan menggunakan yang negatif, berarti min 2x min 3 sama dengan 5. Jadi minnya kita kalikan ke dalam, yaitu min 2x plus 3 sama dengan 5. Maka min 2x sama dengan 5, 3 nya dipindah ruaskan ke kanan menjadi min 3, maka min 2x sama dengan 2, berarti x sama dengan min 1. Nah, dari sini kita
mendapatkan himpunannya jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, X sama dengan 4, X sama dengan 4, dan X sama dengan 1, min 1. Atau bisa ditulis dengan HP kurung min 1,4. Nah, kita udah mendapatkan hasil penyelesaian dengan cara 1. Nah, untuk cara contoh yang kedua, Bapak akan kasih contoh dalam bentuk mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini Bapak punya soal mutlak 2x min 1 sama dengan 3. Gx-nya ini fungsinya 3x karena ada variabelnya x-nya, jadi gx ini. Nah, selanjutnya Bapak akan tetap memakai cara yang pertama. Jadi ingat definisi mutlak tadi ya, bahwa ada di mutlak tadi bisa bernilai positif dan negatif. Jadi Bapak tulis lagi, berarti di 2x min 1 ini bisa kita pecah. 2x min 1 ini mutlak bisa kita pecah, yaitu dengan positifnya 2x min 1 tetap dan min 2x min 1. Nah, setelah itu kita akan cari, yaitu Bapak masukkan soalnya lagi, 2x min 1 sama dengan 3x. Nah, kita pakai yang positif dulu. Kita dapat berarti 2x tetap min 1 sama dengan 3x. Berarti kita pindahkan dengan mencari keruas yang dengan menyamakan yang sejenis. Jadi 2x dipindah 3x nya ke kiri, jadi min 3x sama dengan yang min 1-nya pindah ke kanan jadi 1. Berarti min x sama dengan 1, x sama dengan min 1. Nah, setelah itu kita pakai yang bernilai negatif, berarti min 2x min 1 sama dengan 3x. Jadi kita kalikan minnya ke dalam, min 2x plus 1 sama dengan 3x. Jadi kita pindahkan lagi untuk kita masukkan dengan yang sejenis. Jadi 3x kita jadi min ke kiri dan yang satunya kita jadi min juga. Nah, kita dapat di sini berarti min 5x sama dengan min 1. Berarti kita dapatnya x-nya sama dengan 1/5. Dari sini ada dua nih yang kita udah dapatkan, tapi gimana ya caranya kita tahu bahwa himpunan penyelesaiannya kedua inikah ataukah cuma salah satunya? Nah, kita lihat di syaratnya dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini berarti 3x harus syaratnya tadi Bapak tulis lagi ya. Jadi syaratnya harus gx lebih dari sama dengan 0. Maka 3x-nya ini harus lebih dari sama dengan 0. 3x-nya harus lebih dari sama dengan 0. Maka x-nya harus lebih dari yang sama dengan 0 juga. Nah, di sini kita lihat dari langkah kita yang pertama tadi menggunakan cara 1, manakah yang x yang lebih dari sama dengan 0? Yaps, betul sekali, yaitu x 1/5. Jadi himpunan penyelesaiannya sendiri kita dapat adalah 1/5. Oke. Nah, sekarang karena tadi Bapak udah pakai cara 1 terus, Bapak akan pakai cara kedua
untuk bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, Bapak punya contoh nih. Di sini ada mutlak x min 1 sama dengan mutlak 2x plus 1. Kita pakai cara 2, yaitu dengan cara mengkuadratkan di kedua ruas, baik ruas kanan dan ruas kiri. Nah, jadi kita langsung aja cari. Berarti x min 1, kita tulis lagi soalnya, 2x plus 1, kita kuadratkan, ini mutlaknya jadi tanda kurung seperti ini. Ini juga yang sebelah kanan. Lalu setelah itu kalian boleh menkalikannya dulu, dikuadratkan dulu boleh, atau langsung ini dipindah juga boleh, tapi Bapak mau mencontohkan yang kita kalikan dulu. Jadi ini kita buat biar kalian mudah ya. X min 1 dikuadratkan kan jadi x min 1, ini juga dikali. Kalau sedang yang sebelah sini 2x plus 1 dikali 2x plus 1 juga. Nah, kita kalikan seperti ini, seperti ini juga sebelah ini, kesini juga sebelah ini. Nah, mari kita kerjakan. Jadi hasilnya x kali x kuadrat, x kali min 1 min x, dan ini min, ya Bapak tulis aja lah ya biar mudah. Min 1x, min 1x lagi, min 1 kali min 1 plus 1 sama dengan 2x kali 2x sama dengan x kuadrat, 2x kali 1 plus 2x plus 2x lagi plus 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita gabungin dulu yang ini, yang sama-sama x-nya, karena ini x kuadrat yang sama x-nya ini min 1x dan ada variabel yang sama, jadi kita gabungin jadinya 2x plus 1 sama juga sebelah kanan juga ada x-nya yang sama, jadi kita gabungin juga plus 4x plus 1. Nah, kita pindah semua biar sama dengan 0. Jadi kita dapatnya x kuadrat min 2x plus 1 dipindahkan semuanya jadi min 4x kuadrat min 4x min 1 sama dengan 0. Nah, kita operasikan yang sejenis ya. Berarti x kuadrat dan min x ini kita plus, dan min 4 berarti kita dapatnya min 3x kuadrat ya, baru yang x-nya juga jadi min 6x. Nah, plus 1 dan 1-nya hilang kan karena habis, jadi sama dengan 0. Nah, lalu untuk mempermudah kita di sini kita keluarkan min 3x-nya saja. Jadi min 3x kita keluarkan, jadinya di sini karena ini dikalikan x plus 2. Nah, sama dengan 0. Di sini kalau kita kalikan kembali lagi dia balik ke awal. Ya. Nah, setelah itu berarti kita tahu hasilnya adalah min 3x sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0. Dan yang satu lagi x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2. Nah, dari kita udah dapat ini, jadi kita tahu bahwa himpunan penyelesaiannya adalah
X sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Jadi kita dapat di sini min 2 dan 0. Selesai, kita berhasil mengerjakan beberapa contoh soal. Nah, kalian bisa berlatih nanti di beberapa soal di dalam PPT dan mengerjakan beberapa tugas yang Bapak kasih, dan nanti kalian bisa mengumpulkannya di Google Classroom. Terima kasih semua, semangat terus belajarnya. Ingat, jangan malas, dan terus andalkan semua di dalam Tuhan. Semangat semuanya.